Ini kan sudah beda dengan tadi. Tadi bertanya di mana Tuhan. Sekarang bertanya siapa Tuhan. Ini kan mutharib berarti. Simpang siur, kacau. Nah, ini hadis-hadis yang semacam ini yang kadang dijadikan dalil oleh Wahabi. Padahal hadis tersebut apabila dikaji secara mendalam, secara utuh, tidak memberikan pemahaman seperti yang mereka paham. Orang Wahabi itu mengambil satu hadis, meninggalkan sekian banyak hadis. Ya contoh masalah bid'ah, yang dipakai itu kan kullu bid'atin cuma satu hadis, lalu menolak bid'ah hasanah. Padahal para ulama yang menerima bid'ah hasanah hadisnya lebih 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi al-'azim. Amma ba'du. Pada sesi keempat, sesi terakhir untuk jilid pertama ini, kita akan membahas salah satu hadis yang sering dijadikan dasar oleh orang-orang Wahabi, yaitu hadis jariyah. Hadis, kalau orang Wahabi paham betul, karena ini yang diulang-ulang terus, tapi mereka nggak tahu. Mereka taunya di Sahih Muslim, dan saya yakin sebagian besar mereka nggak punya Sahih Muslim, karena Sahih Muslim hadisnya ya cuma ini, hadis jariyah, kullu bid'atin dhalalah, lalu orang tua Nabi masuk neraka. Hadisnya 3 itu. Nah, hadis jariyah ini sebenarnya bagaimana? Ini akan kita bicarakan. Nah, di antara ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini bahwa Allah Maha sempurna secara mutlak, Maha suci dari segala kekurangan. Semua apa yang ada di alam jagat raya ini pasti butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada apapun di alam jagat raya ini. Allah tidak menyerupai apapun dari makhluknya. Maha suci dari tempat dan arah, serta tidak butuh pada tempat dan arah. Ini Ahlus Sunnah. Jadi ada qiyamuhu bi nafsihi mukhalafatuhu lil hawadits. Demikian ini sebagaimana ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qat'i, baik ayat-ayat dan hadis-hadis yang muhkamat maupun dalil-dalil aqli atau rasional. Lalu bagaimana dengan hadis jariyah, budak perempuan yang dijadikan dalil oleh kaum Wahabi yang mengesankan, memberikan kesan bahwa Allah bertempat di langit. Hadis jariyah tersebut jelas tidak bisa dijadikan dalil bahwa Allah itu bertempat, selain karena hadis tersebut adalah hadis ahad, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani, seorang tokoh Wahabi. Hadis tersebut juga mutharib. Mutharib itu artinya simpang siur, membingungkan dan kacau, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Dan seandainya hadis tersebut diterima kesahihannya, maka pengertiannya harus ditakwil agar sejalan dengan dalil-dalil yang muhkamat, sebagaimana telah dilakukan oleh para ulama ahli hadis. Berikut ini adalah bukti-bukti bahwa hadis jariyah tersebut mutharib, sebagaimana dikatakan oleh para ulama semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Baihaqi, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Ini riwayat pertama tentang hadis jariyah. Ini kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ya, bab tahrimil kalam fi shalah wa naskhi ma kana min ibahati. Bab keharaman berbicara di dalam sholat dan menasakh hukum yang membolehkan berbicara. Ini hadisnya panjang sekali. Ini ada di bab sholat. Haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin As-Sabah wa Abu Bakar bin Abi Syaibah. Wa taqaraba fi lafdzil hadis. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim an Hajjaj As-Shawwaf an Yahya bin Abi Katsir an Hilal bin Abi Maimunah an Adha bin Yasar an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ini cerita tentang sholat yang berbicara, sholatnya batal. Lalu di dalam hadis ini di bagian bawah ya, di bagian bawah, wa kanat Muawiyah bin Al-Hakam rawinya berkata, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawaniyati. Aku punya seorang budak perempuan yang menggembala kambing-kambingku di sekitar Gunung Uhud dan Jawaniyah, nama daerah itu. Nanti kalau punya uang bareng-bareng ke sana. Fattala'tu dzata yaumin, suatu ketika, suatu hari aku melihat fa idza adh-dhi'bu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Tiba-tiba seekor serigala. Dhi'b itu anjing hutan ya, atau serigala. Serigala membawa lari satu kambing di antara kambing-kambing itu. Wa ana rajulun min bani Adam. Saya ini kan manusia biasa. Asafu kama yasafu. Saya ini bisa marah seperti orang lain bisa marah. Lakinni syaqattuha syaqatan. Tetapi aku menempeleng budak itu. Wah, kok bisa dibawa singa? Tempeleng. Berarti gak kurang pencariannya. Fa'ataitu Rasulullah SAW. Lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Fa'azzama dzalika alai. Rasulullah menganggap itu dosa besar. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, afala wa'tikuha. Rasulullah, gimana kalau aku merdekakan ini? Qala, Rasulullah bersabda, itini biha, bawa dia kemari. Fa'ataituhu biha, aku membawanya. Faqala laha, Rasulullah bersabda kepadanya, aina Allah, di mana Allah? Qala, dia berkata, fis sama, di langit. Qala, man ana, aku siapa? Qala, anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Qala, a'tikha fa innaha mu'minah. Oh, merdekakan, ini berarti orang mukmin. Ini berarti Allah ada di langit. Ini terjemahnya yang tadi. Nah, ini riwayat yang pertama ya. Pertanyaannya, di mana Allah? Jadi riwayat pertama tadi, pertanyaannya, aina Allah, di mana Allah? Dijawab di langit. Kemudian riwayat kedua, ini hadisnya sama. Di dalam kitab Mu'jamus Shahabah karangan Imam Ibnu Qadir, wafat tahun 351, lahir 265. Jadi mengikuti generasi salaf. Ini dalam juz 3 halaman 73. Muawiyah bin Al-Hakam, ini jalurnya sama. Annahu arada itqa amatin lahu sauda. Dia hendak memerdekakan budak hitam miliknya. Fa'ata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha. Lalu dia membawanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada budak itu, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Nah, ini kan sudah beda dengan tadi. Tadi bertanya, "Di mana Tuhanmu?" Sekarang bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Ini kan mutharib berarti. Simpang siur, kacau. Qala, perempuan itu berkata, "Allazi fis sama", yang ada di langit. Faqala laha, Nabi bertanya lagi, "Man ana?" Aku siapa? Qala, dia berkata, "Rasulullah", engkau Rasulullah SAW. Qala, Nabi bersabda, "A'tikha fa innaha mu'minah", merdekakan, dia budak mukmin. Jadi sudah
riwayat lain satu jalur sudah beda pertanyaan. Dan ini sama-sama sahih. Pertanyaannya beda. Kemudian riwayat ketiga, Imam Malik dalam kitab Muwatta. Kelihatan ya. Haddatsana Malik an Hilal bin Usama an Atha bin Yasar an Umar bin Al-Hakam. Nah, tadi Muawiyah bin Hakam, ini Umar bin Hakam. Ini simpang siur berarti. Padahal kata murid-murid Imam Malik, tidak ada sahabat yang namanya Umar bin Hakam. Yang ada Muawiyah bin Hakam. Imam Syafi'i pernah bertanya, "Guru, ini kok Umar bin Hakam?" Lah kenapa? Orang-orang bilang Muawiyah bin Hakam. Lalu Imam Malik ngecek ke catatannya ketika masih belajar kitab aslinya, loh, enggak, di kitab saya Umar. Berarti muttalib. Mengapa Imam Malik gak mau disalahkan? Bersikeras. Walaupun oleh para ulama yang lain dianggap salah. Ini muttalib dari segi sana. Qala, Umar berkata, ataitu Rasulullah SAW fakultu, aku mendatangi Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, inna jariyatan li kanat tar'a ghanaman li fajituha wa qad fuqidat syatun minal ghanam fas'altuha anha. Rasulullah, sesungguhnya budak perempuan milikku menggembala kambing-kambingku. Aku mendatanginya, ternyata seekor kambing hilang. Lalu aku bertanya kepadanya, faqala, dia berkata, akalaha dzibu, dimakan oleh serigala. Fasiftu alaiha, aku marah kepadanya. Wa kuntu min bani Adam, saya ini kan manusia biasa. Falatamtu wajhaha, aku tampar wajah, aku tempeleng wajah. Wa alayya raqabatun, sedangkan aku punya tanggungan memerdekakan budak. Nazar, afa'tikuha, apakah ini aku merdekakan? Nah, ini beda dengan tadi. Tadi dia memerdekakan itu karena menempeleng. Ini bukan, karena memang nazar, punya tanggungan. Faqala laha Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya kepada budak itu, aina Allah, di mana Allah? Faqalat fis sama, di langit. Qala man ana, aku siapa? Anta Rasulullah, kau Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, aktika, merdekakan. Di sini tidak ada fa'innaha mu'minah, tidak ada keterangan dia mukmin, cuma merdekakan. Ini sudah beda dengan tadi. Jadi ada perbedaan versi. Tadi mau memerdekakan itu ya karena menempeleng, merasa bersalah. Ini mau memerdekakan karena punya tanggungan, punya nazar. Padahal jalurnya sama. Ini riwayat ketiga. Riwayat keempat, ini dalam kitab Al-Musannaf, karangan Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sun'ani. Abdul Razzaq an Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha. Tadi kan jalurnya juga dari Atha bin Yasar, dari Muawiyah. Ini dari Atha. Anna rajulan kanat lahu jariyatun fi ghanamin tar'aha. Seorang laki-laki punya budak perempuan yang bertugas menggembala kambing-kambingnya. Wa kanat syata safiyyin, yakni ghaziratin fi ghanamihi tilka. Dan itu kambingnya itu kambing yang banyak, kambing yang murni, yang banyak ya, di kambing, di antara kambing-kambingnya itu. Farada ayyutiha Nabiyullah SAW. Laki-laki itu bermaksud memberikan kambing yang luar biasa itu kepada Rasulullah. Faja'a as-sab'u fantaza'a dharaha. Lalu datang binatang buas, lalu mengambil kambing yang paling lemah. Di sini kan dijelaskan binatang buasnya apa. Faghadibar rajul fasaqqa wajha jariyatihi. Laki-laki itu marah lalu menempeleng budaknya. Faja'a Nabiyullah SAW fadzakara dzalika lahu. Lalu dia datang kepada Nabi dan menyampaikan kalau budaknya dia tempeleng. Wa dzakara annaha kanat alaihi raqabatun mu'minatun wa annahu qad hamma ayyaj'alaha iyyaha hina suqaha. Dia menyampaikan bahwa dia punya tanggungan memerdekakan budak mukmin. Nazar. Dan dia bermaksud menjadikan budak itu sebagai nazarnya itu ketika dia menempelengnya.
Faqala lahun Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada laki-laki itu, bersabda, "Itini biha, bawa ke sini budak kamu." Fasa'alahan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya kepada dia, "Atasyhadina alla ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ini sudah beda dengan pertanyaan yang tadi. Tadi katanya bertanya Allah di mana. Lalu satu riwayat, siapa Tuhan kamu? Ini malah bertanya syahadat. Ini kan simpang siur namanya. Satu informasi jalurnya satu ke atas tapi sampai ke bawah versinya berbeda-beda. Mana yang benar ini? Qalat na'am wa anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh. Bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Qalat na'am, ya. Wa annal mauta wal ba'tsa haqqun, sesungguhnya kematian dan bangkit dari alam kubur itu benar. Qalat, betul. Wa annal jannata wan nar haqqun, surga dan neraka benar. Qalat na'am, betul. Falamma faragha, setelah selesai qala Nabi bersabda, aktik aw amsik, merdekakan atau jangan. Lah, ini beda sudah. Suruh merdekakan atau jangan. Kalau tadi suruh merdekakan, bertanyaannya beda. Kultu, aku berkata, asabata hadza, apakah ini memang benar? Qala na'am. Ini apa maksudnya? Katanya gak dimerdekakan. Ini versi yang keempat. Versi yang kelima, riwayat Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf. Abdul Razzaq An-Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir. Tadi kan jalurnya juga dari Yahya. Cuma Yahya bin Abi Katsir dari Atha. Atha dari Muawiyah. Yang barusan dari Atha gak cerita Muawiyah, tapi langsung bercerita rajulan. Karena Imam Atha ini tabi'in dan berjumpa langsung dengan Muawiyah. Gak disebutkan. Yang ini Yahya. Gimana kata Yahya? Syaqqa rajulun jariyatan lahu. Seorang laki-laki menempeleng budak perempuannya. Faja'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastashiru fi tikah. Lalu laki-laki itu datang kepada Nabi membawanya, minta pendapat untuk memerdekakan karena sudah menempeleng. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Aina rabbuk?" Di mana Tuhan kamu? Fa asyarat ila sama. Dia memberi isyarat ke langit. Artinya apa? Oh, berarti orang ini gak bisa bicara atau gak bisa bahasa Arab. Mengapa? Karena pakai isyarat. Qala man ana, kamu siapa? Aku siapa? Anta Rasulullah. Qala, Yahya berkata, ahsibu aidan dzakarul ba'tsa ba'dal maut wal jannah wan nar. Tsumma qala, lalu bersabda, aktikha fa innaha mu'minah, merdekakan, ini mukmin. Ini riwayat kelima. Kemudian riwayat keenam, Imam Malik dalam Al-Muwatta. Riwayat lain ya. Wa haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna rajulan minal ansar jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jariyatin lahu sauda. Seorang laki-laki Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa budak hitam. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minatan, fa in kunta taraha mu'minah utikuha." Saya ini punya nazar, punya tanggungan budak mukmin. Kalau menurut engkau budak ini mukmin, beriman, aku merdekakan. Faqala laha Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepadanya, "Atasyhadina an la ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Qalat na'am, ya. Qala atasyhadina anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah? Nah, atuqini nabil ba'tsi ba'dal maut? Kamu meyakini hari kebangkitan setelah mati? Qalat na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya beda dengan tadi. Ada pertanyaan beda. Kemudian riwayat dalam Al-Musannaf sama ya, ini kan 6 juga, sama dengan tadi. Riwayat Imam Ahmad di dalam Al-Musnad. Kelihatan? Hah? Haddatsana Abdus Samad, haddatsana Ahmad bin Salamah, haddatsana Muhammad bin Amr
bin Amr an Abi Salamah anis Syarid, dari sahabat Syarid, anna ummahu awsat ayyutiqu anha raqabatan mu'minah, bahwa ibunya berwasiat agar dimerdekakan budak perempuan untuk dimerdekakan budak beriman untuknya. Fasa'ala Rasulullah SAW dzalik. Lalu Syarid bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Faqala, Syarid bertanya, inti jariyatun sauda nubiyatun afautiha. Rasulullah, saya ini punya budak hitam, budak berkulit hitam berkebangsaan Nubiyah. Nubiyah itu suatu bangsa di daerah selatan Mesir, bukan orang Arab. Berarti gak ngerti bahasa Arab. Apakah saya merdekakan Rasulullah? Faqala, Rasulullah bertanya, iti biha, bawa ke sini. Dibawa. Fada'autu fajat, maka aku manggilnya, maka dia datang. Faqala, Rasulullah bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Qala Allah, Allah. Ini pertanyaannya beda, tapi siapa Tuhan? Jawabannya Allah. Ini sahih juga ini ya. Ini isnaduhu sahih. Itu musnadnya ada di situ. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kurang besar tulisannya. Karena ini scan kan. Kitab itu saya scan. Kadang ambil di PDF. Karena ini kan kitab bertengkar dengan Wahabi. Kalau nggak begitu yang kurang percaya. Ini versi ke-8 Musnad Ad-Darimi. Akhbarana Abul Walid At-Tayalisi, haddatsana Hamad bin Salamah an Muhammad bin Amr an Abi Salamah. Anis Syarid qala, Syarid berkata, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna ala ummi raqabatan wa inna indi jariyatan sauda nubiyatan afatujzi'u anha. Rasulullah, ibu saya ini punya tanggungan memerdekakan budak. Saya punya budak perempuan dari Nubiyah. Apakah cukup dimerdekakan? Qala ud'u biha, panggil ke sini. Faqala, Nabi bertanya, atashhadina alla ilaha illallah. Apakah kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Ini dari semua versi banyak perbedaan ini. Ini baru 8 yang kita sampaikan. Masih ada versi yang lain. Kesimpulan hadis jariyah tersebut ya, hadis Muslim dari Imam Muslim kepada penerima pertama ini 7 jalur, 7 tingkatan. Latar belakang memerdekakan karena telah menempeleng. Pertanyaan Nabi, di mana Allah? Merdekakan karena ia beriman. Ibnu Qani, pertanyaan Nabi tidak ada keterangan mengapa dimerdekakan. Pertanyaan Nabi, siapa Tuhan? Marabbuka. Imam Malik, karena telah bernazar. Pertanyaannya, di mana Allah? Abdul Razak telah bernazar. Pertanyaannya, apakah bersyahadat kamu? Atas syahid. Abdul Razak lagi, di mana Tuhan? Imam Malik, apakah bersyahadat? Imam Ahmad meriwayatkan, siapa Tuhan? Ad-Darimi meriwayatkan, apakah bersyahadat? Nah, ini artinya apa? Antara pertanyaan dengan jawaban ini sepertinya ada tasawuf, ada riwayat bil makna dari para perawi, sehingga gak jelas pertanyaan Nabi yang sebenarnya bagaimana. Kemungkinan kata para ulama, karena budak ini kan budak perempuan, bukan orang Arab, mungkin Nabi pertanyaannya pakai isyarat. Cuma kemudian dibahasakan oleh sebagian perawi, ayat Allah, di mana Tuhan. Sebagian membahasakan atas hadina alla ilaha illallah. Sebagian membahasakan marabbuka, ya macam-macam. Artinya itu redaksinya dari perawi. Nah, ini namanya muttarib ya. Imam Nawawi dalam takrib bersama dengan tadribur rawi menjelaskan hadis muttarib, hadis kacau, membingungkan dan simpang siur adalah hadis yang diriwayatkan dengan beberapa keterangan yang berbeda dan berdekatan. Apabila salah satu riwayat unggul dengan hafalan perawinya atau banyaknya sahabat yang menjadi sumber riwayat atau lainnya,
maka keputusan hadis tersebut mengikuti yang unggul dan tidak menjadi mudharib. Karena kekacauan dapat melemahkan hadis, karena memberikan indikasi tidak akurat. Ini yang mudharib tadi. Nah, ini siapa yang mengatakan mudharib? Yang mengatakan mudharib kacau. Ini bukan kita, ini kata Wahabi. Siapa? Gak ada yang bilang mudharib loh. Kok gak ada? Ini Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah, riwayat Al-Khalal. Akhbarani Muhammad bin Ali qala. Muhammad bin Ali berkata, haddatsana Abu Bakar Al-Asram bin Nahum. Al-Asram berkata, li Abi Abdillah fil hadits alladhi yuwa a'tiqha fa innaha mu'minah. Dia bertanya tentang hadis a'tiqha fa innaha mu'minah. Imam Ahmad berkata, laisa kullu ahad yaqul fihi innaha mu'minah. Enggak semua perawi mengatakan innaha mu'minah. Artinya apa? Kemungkinan innaha mu'minah itu pemahaman perawi, bukan redaksi yang asli. Mengapa? Ini Imam Ahmad yang mengatakan, bukan semuanya bilang mu'minah. Jadi masih simpang siur. Yang di bawahnya juga begitu, sama. Kemudian dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, gimana kata Al-Baihaqi tentang hadis Ibnul Hakam As-Sulami? Fadzakara bi makna wa hadza sahih qad akhrajahu Muslimun muqatta'an min hadits Al-Auza'i wa Hajjaj Asy-Syawaf an Yahya bin Abi Katsir duna qissatil jariyah wa azunnuhu innama tarakaha min al-hadits li ikhtilafi riwayat fi lafdhihi. Waqad dzakartu fi kitab az-Zihar min as-sunan mukhalaf man khalafa Muawiyah bin al-Hakam fi lafdhil hadits. Hadis ini sahih, telah diriwayatkan oleh Muslim secara terpotong dari hadis Al-Auza'i dan Hajjaj bin Asy-Syawaf dari Yahya bin Abi Katsir tanpa kisah budak perempuan. Artinya apa? Menurut Al-Baihaqi dalam Sahih Muslim kisah budak perempuan itu gak ada. Aku menyangka Muslim meninggalkan hadis tersebut, kisah budak perempuan itu, karena perbedaan para perawi dalam redaksinya. Artinya mudharib. Jadi kata Imam Baihaqi dalam Sahih Muslim kisah budak perempuan itu gak ada. Yang ada kisah tentang beliau berbicara dalam sholat. Yang ada itu. Ini dalam Al-Asma' wa Sifat. Kemudian dalam As-Sunan Al-Kabir atau As-Sunan Al-Kubra, anta Rasulullah Allah fis sama faman ana anta Rasulullah qala innaha mu'minah akhrajahu Muslim bis sahih min hadits Al-Auza'i duna qissatil jariyah. Ini riwayat Muslim dalam sahih tanpa cerita tentang budak perempuan. Tidak ada kisah budak perempuan. Nah, perkataan Imam Al-Baihaqi memberikan kesimpulan dalam Sahih Muslim yang menjadi manuskrip beliau tidak ada riwayat kisah budak perempuan. Boleh jadi kisah tersebut disisipkan oleh para ulama pada masa-masa setelah wafatnya Imam Muslim, karena ada dalam sanad yang sama. Hadis itu panjang. Cuma hadis yang di atas, bagian atas masalah berbicara dalam sholat itu ada syahidnya. Yang ini gak ada, karena sanad itu dalam satu sanad akhirnya dimasukkan. Boleh jadi hal ini dikuatkan bahwa hadis jariyah tersebut justru ada dalam bab sholat, yaitu bab keharaman berbicara dalam sholat. Nah, jadi Imam Baihaqi ya begitu. Hadis ini ada di dalam bab sholat, dan di dalam bab memerdekakan budak atau bab zihar tidak ada di Sahih Muslim. Dan di dalam bab akidah tidak ada. Mestinya kalau ini hadis penting tentang akidah, mestinya kan di bab iman. Kan di dalam kitab-kitab hadis, satu hadis yang panjang itu oleh para ulama biasa dipotong-potong. Potongannya ditaruh di bab yang berkaitan. Ini nggak ada. Ini yang menguatkan asumsi Imam Baihaqi, menguatkan apa yang dikatakan Imam Baihaqi. Artinya apa? Berarti hadis ini mudharib. Karena ini hadis mudharib, maka oleh para ulama ditarjih. Tarjihnya mana? Yang paling kuat, yang paling banyak dan sesuai dengan kaidah. Orang itu Islam apabila membaca syahadat
berarti pertanyaannya adalah syahadat. Cuma bisa jadi Rasulullah bertanya secara isyarat karena dia bukan orang Arab, nggak bisa bahasa Arab. Lalu ada yang menerjemahkan, isyaratnya dijawab ada di langit, pertanyaannya dijawab, diredaksikan Allah ada di mana. Karenanya dianggap tidak bisa menjadi dalil hadis tadi. Nah, ini hadis-hadis yang semacam ini yang kadang dijadikan dalil oleh Wahabi. Padahal hadis tersebut apabila dikaji secara mendalam, secara utuh, tidak memberikan pemahaman seperti yang mereka pahami. Ini yang adik-adik di jurusan hadis yang perlu diperdalam, dipelajari. Ini hanya contoh. Sebenarnya banyak ya kasus-kasus lain lah yang qadiyah-qadiyah yang lain yang berkaitan dengan hadis yang kita perlu tahu. Bukan hanya masalah ini, masalah lainnya juga begitu. Kita perlu tahu. Banyak persoalan sebenarnya. Orang Wahabi itu mengambil satu hadis, meninggalkan sekian banyak hadis. Ya contoh masalah bid'ah, yang dipakai itu kan kullu bid'atin cuma satu hadis. Lalu menolak bid'ah hasanah. Padahal para ulama yang menerima bid'ah hasanah hadisnya lebih 300. Kok pakai satu hadis bilang ahli hadis, yang pakai 300 lebih hadis dianggap ahli bid'ah, kan tidak masuk akal. Nah, mestinya yang memakai semua ini kan yang ikut ahli hadis. Cuma karena yang diambil oleh mereka ini kan hadis-hadis yang literal, hanya zahir-zahir begitu. Dan yang zahir-zahir, yang literal-literal begitu ini mudah memang untuk disampaikan pada orang awam. Karena tidak bersifat teoritis. Nah, orang awam itu kalau hal-hal yang bersifat teoritis kan berat mengerti. Ini yang dijadikan landasan oleh orang-orang. Saya kira ini yang masalah hadis untuk jilid daurah ilmiah jilid pertama jilid 1. Mudah-mudahan panjang umur lah. Bisa dorong lagi dan lebih spesifik lagi, karena ini kan pembukaan pertama kali, maka dari awal dari tadi kan umum-umum yang kita sampaikan umum-umum, tidak terlalu mendalam. Ini hanya praktek, hanya salah satu praktek yang perlu kita tahu, yang mungkin nanti perlu lebih